بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله رب الغفور العفو الرؤوف الشكور الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور وجعل شكلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح يرجون تجارة لن تبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده تصاريف الأمور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم البعث والنشور. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya baru saja kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salat yang dimana ketika dikerjakan itu bagi orang munafik sangat berat untuk dia lakukan. Asqalus salati 'indal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua salat yang dimana berat bagi orang munafik untuk dia kerjakan. Kenapa? Apa salat itu? Salat isya dan salat subuh. Sifat orang munafik, ya, sifat nifaq, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi di sisi lain dia juga menyimpang kepada Allah dan Rasulnya. Dia menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Nisa, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas, ila akhir ayat. Kata Allah dalam surah An-Nisa menceritakan bagaimana sifat orang munafik ketika dia salat. Mereka itu salat dalam keadaan bermalas-malasan. Tapi kalau ada manusia, maka dia semangat salatnya. Artinya dia salat bukan karena Allah. Dia salat karena ingin dipuji, ingin dilihat. Sehingga kenapa salat subuh dan salat isya menjadi salat yang paling berat untuk mereka laksanakan? Karena kalau kita lihat teman-teman sekalian, salat duhur, salat asar, salat maghrib, ya, ini adalah salat-salat yang dimana banyak kaum muslimin di situ. Ya, banyak orang salat. Sehingga salat subuh dan salat isya ini tidak terlalu banyak biasanya. Apalagi salat maghrib. Apalagi kalau di masjid yang tempatnya orang singgah-singgah memang. Artinya peluang untuk mendapatkan pujian itu sangat besar. Tapi kalau di waktu subuh dan di waktu isya, itu terkadang kalau kita pergi ke masjid, kadang 2 barisan, bahkan 1,5 barisan. Ya, ini menunjukkan sedikit yang hadir di salat subuh. Sehingga bagi mereka, ya kenapa kita mau datang? Tidak ada juga orang memuji, ya begitu. Namun alhamdulillah Allah berikan taufik, Allah berikan kita nikmat untuk melaksanakan ibadah ini, salat subuh. Ya, salat subuh secara berjamaah. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis setelahnya, walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habbu, muttafaqun alaih. Akan tetapi ketika misalnya dia mengetahui keutamaan salat subuh itu, maka dia mungkin akan merangkak ke masjid. Kalau misalnya ada yang tidak bisa jalan atau mungkin ada cacatnya, tapi dia tahu keutamaannya salat subuh, maka niscaya dia akan merangkak ke masjid.
Kita biasa mungkin saksikan video, mungkin teman-teman ya. Kadang kita lihat di video itu ada orang buta. Bahkan disebutkan dalam ini mungkin menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya surah Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ketika itu Nabi SAW didatangi oleh satu sahabat dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ada rukhsah keringanan bagi saya ini? Saya ini buta ya Rasulullah, tidak bisa melihat. Apakah saya punya keringanan untuk tidak salat di masjid?" Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu mendengar azan?" "Iya, saya mendengar azan ya Rasulullah." "Kalau begitu kamu tetap pergi ke masjid." Sampai orang buta pun ya, bahkan mereka yang mengikat satu tali sampai ke masjid. Jadi kalau dia jalan, dia pakai tali tersebut, dia ikuti jejak tali tersebut. Saking dahsyatnya keutamaan salat subuh. Disebutkan dalam hadis 2 rakaat rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau saja 2 rakaat sebelum subuh sudah lebih dahsyat keutamaannya daripada dunia dan seisinya, apatah lagi salat subuhnya. Innas salata kanat innal qur'ana kana al-fajri innal fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya Qur'an al-fajri, ya, salat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Jadi intinya teman-teman sekalian, selepas kita mengikuti kegiatan camping ini, maka perhatikan salat 5 waktu kita. Ya, man hafidha alaihinna, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man hafidha alaihinna kanat lahu burhanun wa najatun wa nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, dia tidak lalai dengan salat 5 waktu tersebut, tepat waktu, tidak menangguhkan salatnya, artinya dia selalu tepat waktu dan menjaga. Bahkan mungkin dia di barisan pertama kalau di masjid. Apa balasannya? Kanat lahu burhanun wa najatun wa nurun yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan burhan. Burhan itu sesuatu yang akan memudahkan seseorang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan, dan ya, kesuksesan di akhirat. Wa nuran yaumal qiyamah, dan cahaya di hari kiamat, di padang mahsyar kelak. Jadi kalau kita menjaga salat 5 waktu ini dengan kita menjaganya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini, burhan. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, ya, karena kita ini akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan, ya, semuanya. Makanya saya biasa kadang bilang sama teman-teman di organisasi, wahai saudara-saudaraku, LPJ yang Anda buat ketika ada kegiatan, juga kalian akan mempertanggungjawabkannya juga di akhirat. Makanya seorang pemimpin, seorang leader dalam sebuah kaum, dia itu bertanggung jawab bukan hanya dalam masalah sesuatu yang dia urus ketika itu, artinya yang diamanahkan ketika itu, akan tetapi juga dia akan mempertanggungjawabnya di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak memperpanjang, ya, pembahasan salat subuh. Intinya ini adalah motivasi untuk kita selalu menjaga salat, ya, menjaga ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala.
Tema atau pembahasan kita pada subuh hari ini ya adalah tentang bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bisa meraih kesuksesan. Abdullah bin Abbas memiliki banyak keutamaan. Banyak sekali keutamaan beliau. Sebelumnya Abdullah bin Abbas adalah paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abbas ini saudara dengan Abdullah, bapak dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa hubungannya dengan Abdullah bin Abbas? Sepupu. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sepupu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu dari segi usia tentu ya lebih tinggi usianya, lebih tua usianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas memiliki banyak julukan. Julukan pertama, jadi ingat baik-baik ini ya. Julukan pertama dijuluki sebagai Hibrul Ummah, pena umat. Kemudian yang kedua dijuluki sebagai Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Dan yang ketiga dijuluki sebagai ahli tafsir Al-Quran. Dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang ya. Pertama Hibrul Ummah, kemudian Turjumanul Quran, kemudian ahli tafsir dan ahlul hadis. Ini julukan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas sama seperti kita, seorang manusia bashar. Ya. Akan tetapi dia mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak didapatkan oleh orang yang lain. Dia didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendapatkan nasihat yang akan kita sebutkan ini. Didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia ini kepada agamamu, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ilmu ta'wil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah seorang qadhi di khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia diangkat menjadi staf kepresidenan. Mungkin kita bahas sekarang menteri. Di usianya yang masih muda. Usianya masih mungkin 11 atau 12 tahun. Sudah diangkat menjadi seorang Perdana Menteri. Artinya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala memiliki unek-unek atau memiliki persoalan problem untuk menghadapi umat ini, problematika umat, maka Umar bin Khattab menjadikan Abdullah bin Abbas ini sebagai tempat untuk mencari solusi. Bayangkan umur yang masih sangat muda sudah menjadi Perdana Menteri. Ya, di bawahnya presiden, yang bantu presiden itu. Makanya di satu majelis seperti ini, teman-teman sekalian, di bawah ini Abdullah bin Abbas kecil. Di bawah. Dikasih masuk di majelis. Rasulullah kemudian para sahabat bertanya, kenapa antum kasih masuk anak kecil ya Rasulullah? Kenapa anda kasih masuk anak kecil ini? Nah, sementara kita orang-orang besar. Kabilah, sepemimpin kabilah, dan orang-orang yang ketika itu musyawarahkan tentang masalah kepemimpinan, kekhalifahan, pemerintahan. Ya. Kemudian disampaikan, kalau kita bahasa istilah kita sekarang tanya-tanya itu masalah pemerintahan, dia akan jawab itu. Ya. Namun sebenarnya apa rahasia untuk mendapatkan itu? Apa rahasia Abdullah bin Abbas
radhiyallahu taala anhu bisa mendapatkan ya gelar perdana menteri di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Apa rahasia, apa tips dari Abdullah bin Abbas sehingga bisa dijuluki turjumanul Quran, hibrul ummah, ahlu tafsir, dan banyak julukan yang lain? Apa sebenarnya ini yang kita tahu? Apa sebenarnya rahasianya Abdullah bin Abbas bisa mendapatkan itu semua? Maka Abdullah bin Abbas langsung menyampaikan dalam sebuah kitab, dalam sebuah hadis. Tadi kita sebutkan di awal bahwa Abdullah bin Abbas ini orang yang banyak juga meriwayatkan hadis. Nah, salah satu hadis yang mau kita sebutkan, dia juga periwayatnya. Ya. Kalau di dalam kitab Arba'in, dia hadis ke-29. An Abdullah bin Abbas. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas. Dari bapaknya, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu ya, teman-teman sekalian, dia suka menasihati orang itu kalau momennya pas. Momennya ketika itu Abdullah bin Abbas hanya bersama dengan Rasulullah. 2 orang ji. Tidak ada yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kesempatan emas di dalam ya waktu dia berdua dengan Abdullah bin Abbas dan mengatakan ya saatnya ini kita sampaikan ke dia. Ketika itu Abdullah bin Abbas umurnya sekitar 7 tahun kalau tidak salah. Masih sangat kecil. Ada yang 7 tahun di sini? Mungkin besarnya seperti Rahmat. Berapa usia Rahmat? 10 tahun. Jadi bawanya lagi lah. 7 tahun. Firas, kayak begitu. Berdiri coba Firas. Ya, ini 7 tahun ya. Masya Allah. Ya, kita lanjut. Maka disebutkan dalam hadis, kita bacakan hadisnya dulu. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Faqal ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Saya terjemahkan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah ini ikhtilaf ya, ada khilaf di kalangan ulama. Yang dimaksudkan di sini apakah dia berada di belakang Nabi, artinya dia dipapah jalan seperti ini, atau dia sedang berada di unta, di atas unta. Tapi yang rajin insyaallah dia berada di atas unta. Jadi Abdullah bin Abbas ketika itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah di belakang atau saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam." Nah, ini gulam ini usia-usia dalam bahasa Arab ya, karena ada dibilang tifl ya, tiflun, gulamun, nanti masuk rajulun. Tifl itu ya umur-umur balita, bayi 5 tahun. Gulam umur-umur ya 7 sampai ke atas. Nanti dikatakan rajul kalau dia sudah dewasa. Nah, Abdullah bin Abbas ketika itu sekitar umur 7 tahun. Itu masih sangat kecil ketika itu.
Tapi bagaimana Abdullah bin Abbas bisa memahami dengan benar, memaknai perkataan Nabi SAW sedalam-dalamnya. Jadi teman-teman sekalian, jikalau kita mungkin dinasehati sama orang yang lebih tua dari kita, atau siapapun itu yang menasehati kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus dengar baik-baik. Dengar dengan saksama apa yang dia nasihatkan kepada kita. Abdullah bin Abbas ketika itu mendengarkan betul perkataan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Enak. Saya ini mau kasih tahu ke beberapa hal. Saya ingin mengajarkanmu beberapa hal. Inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mewasiatkan kepadamu, yang dimana dengan wasiat ini ketika engkau berpegang dengannya, engkau pegang betul-betul itu, artinya kau ingat betul itu dan kau amalkan itu, maka engkau akan jadi orang yang sukses. Seperti yang mana kita disebutkan di awal. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Enak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Enak. Kalau kau ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Enak. Kalau kau mau minta bantuan, mau minta tolong, minta tolong sama Allah. Ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyampaikan masalah tentang takdir. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Di sini ada syubhat. Syubhat itu sesuatu yang samar-samar. Pertanyaannya, apakah Allah harus dijaga? Apakah kita harus jaga Allah atau Allah yang menjaga kita? Mana yang betul di sini nih? Apakah kita yang menjaga Allah sedangkan Allah itu yang menjaga kita? Maka di sini butuh namanya makna yang lebih dalam. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang kita tidak bisa langsung artikan sesuai dengan kalimat. Misalnya saya bilang, ya Rahmat, ra'aituka. Ya, pada bahasa Arab itu takbirnya, ra'aituka kal asad. Ini pujian sebenarnya. Ya Rahmat, saya ini lihat kau seperti singa. Kalau orang Arab ya tidak, bukan itu dia memaknai. Ya Rahmat, saya ini melihat kau seperti singa kalau ceramah. Itu maknanya. Paham ya, teman-teman sekalian? Jadi tidak selamanya sesuatu itu kita harus terjemahkan sesuai dengan kalimat. Artinya, teman-teman sekalian, dan ya tolong diperhatikan ini apa namanya? Ini poin pentingnya. Ketika kita semua sudah punya cita-cita toh? Tadi malam kita sudah tulis ada jadi pemadam, polisi, TNI, penghafal Quran, Masya Allah. Banyak cita-citanya. Maka ketahuilah teman-teman sekalian, kalau kita ingin meraih cita-cita tersebut, ya, ingin mengejar mimpi yang subhanallah sangat luar biasa, maka terlebih dahulu jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikatakan lakukan, maka lakukan. Kalau sudah dikatakan jauhi, maka jauhi.
Ya. Ini tipsnya. Kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jaga perintah tersebut. Dengan apa cara kita menjaganya? Dengan kita mengamalkan. Salat, jaga puasa, jaga zakat, jaga ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memuji kepada mereka yang senantiasa menjaga ibadahnya. Kalau saja mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala diazab dengan azab yang bertubi-tubi, maka apatah lagi mereka yang menjaga syariat Allah, yang menjaga agama Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala sangat memuji mereka. Ya. Dan tentu kalau kita berbicara, teman-teman sekalian, jaga agama Allah ini, yaitu jaga ibadah-ibadah itu, maka ibadah apa yang harus kita jaga? Ibadah apa yang harus kita jaga? Salat. Ya, salat. Kita harus jaga salat. Kita ini mau sukses, saya tanya, sukses itu punyanya siapa? Allah. Anda mau sukses, tapi Anda jauh dari Allah, bagaimana caranya? Kita ini kadang-kadang butuh di lobi-lobi. Tadi lobi-lobi butuh apa bahasanya lobi-lobi itu? Butuh pendekatan. Pendekatan terus sama seseorang kalau kita menginginkan sesuatu. Maka seperti itu teman-teman sekalian. Kalau kita mau sukses, kita mau mengejar itu cita-cita kita, maka dekat dulu sama yang punya cita-cita itu. Siapa yang punya cita-cita itu? Siapa yang punya itu impian? Siapa yang punya itu dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat dulu sama dia, baru dengan yang lain. Kalau kita punya sesuatu, mulailah dengan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Bahkan kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak momen-momen kita bisa curhat, kita berdoa antara adzan dan iqamah. Kalau kita sujud, di situ nih, keluarkan semua apa yang kita rasa ada masalah, keluarkan di situ. Minta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya? Disebutkan dalam kalimat yang kedua. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, artinya jagalah agama Allah ini, maka niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Kapan kita butuh, Allah ada di depan kita. Allah segera bantu kita. Tapi syaratnya apa? Kalau kita sudah jaga ibadah ini, kalau kita sudah jaga agama Allah dan syariat Allah, kalau semua itu kita sudah jaga baik-baik, ya kita sudah amalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, apapun yang kita inginkan, ya, kita butuh dengan pertolongan, maka Allah akan berada di hadapan kita. Allah akan mengabulkan setiap permintaan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jagalah salat. Salat 5 waktu. Dan yang laki-laki disyariatkan untuk salat di masjid. Ya, salat di masjid. Ya. Ketahuilah teman-teman sekalian, setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid, ketahuilah setiap langkah itu Allah akan menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Ya. Langkah ke masjid menggugurkan dosa-dosa kita. Banyak keutamanya kita salat di masjid. Perginya saja sudah banyak, apalagi kalau kita salat di dalamnya, di masjid. Tadi kita sebutkan potongan hadis di awal, man hafidhu alaihinna kanat lahu burhanun wa najatun wa nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika berada di padang mahsyar. Kemudian diberikan najah, ya, kelulusan nanti di akhirat sehingga bisa masuk ke dalam surga, dan cahaya.
Wa man la yuhafid alaihinna, dan barang siapa yang tidak menjaga salat lima waktu itu, laisa lahu burhan wa najatan wa nuran yaumal qiyamah. Yang tidak menjaga salat itu tadi tidak dapat tadi ini yang tiga. Burhan, tidak dimudahkan, artinya disulitkan terus. Kemudian yang kedua adalah tidak diberikan keselamatan dan tidak diberikan cahaya kelak di pada mahsyar. Tiga-tiganya ini pasti kita inginkan. Maka untuk mendapatkan itu kita harus berjuang dulu. Berjuangnya dengan kita menjaga salat. Ya. Dengan kita menjaga salat. Dan jaga ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah sunnah, ya. Puasa Senin Kamis misalnya. Ibadah-ibadah yang ringan. Salat sunnah, kalau sudah ke salat wajib, ya, salat sunnah 2 rakaat. Ya. Intinya banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, kita bisa lakukan dan menambah investasi pahala kita. Kemudian nasihat Nabi SAW setelah itu kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Enak kalau mau sukses, menjadi orang yang sukses, yang memiliki banyak harta, ya mau ada jabatannya bagus, ya, menjadi presiden, menjadi polisi, dan dokter. Kalau ada sesuatu yang ingin kau minta, maka mintalah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullahi alaihim, hatta masalah garam, dia langsung minta kepada Allah, "Ya Allah, habis mie garamku." Allah tahu. Kita harus minta dulu kepada Allah, baru ya perantaranya manusia. Minta dulu sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau ada masalah, ada rintangan-rintangan yang kita hadapi untuk meraih cita-cita itu, maka minta kepada Allah kemudahan. Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke orang-orang pintar. Ya, jangan pergi ke sana. Allah yang tahu semuanya, Allah yang punya semuanya itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pergi ke orang pintar, ke dukun, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, siapa yang mendatangi dukun, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Meskipun Anda salat Anda tidak diterima. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia katakan, artinya dia mengiyakan, "Oh ya, kalau begini, kalau jam begini ini aku bikin." Dan Anda mengiyakan itu, maka salat Anda tidak diterima selama 40 hari. Intinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, mintalah kepada aku, maka niscaya aku akan perkenankan apa yang dia inginkan. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah. Dan di dalam ayat-ayat yang lain banyak disebutkan tentang doa. Kita diminta langsung untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian nasihat selanjutnya adalah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita ingin minta tolong dulu sama Allah. Ada sesuatu, kita minta tolong kepada Allah, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW ketika peperangan, dia mengangkat tangannya setinggi seperti ini, ya. Kemudian minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Ya Allah menurunkan ya bala tentaranya dari malaikat untuk membantu Nabi SAW menghadapi peperangan tersebut. Minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nanti teman-teman sekalian sudah punya istri, ya, sudah punya anak, banyak nanti masalahnya, minta sama Allah solusi. Minta bantuan dulu sama Allah. Curhat dulu sama Allah, jangan curhat langsung sama manusia. Ya. Jangan curhat di media sosial, di Instagram, Facebook, TikTok, di WA, tapi curhat dulu sama Allah. Ustadz Khalid sudah selalu menegaskan itu.
Beliau mengatakan, saya kalau ada masalah saya sholat 2 rakaat, setiap saya sujud saya ya menceritakan masalah saya setelah itu. Dan masya Allah setelah itu langsung ada saja bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada dia dari arah yang tak disangka-sangka. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka akan diberikan selalu jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari atau didatangkan rezeki kepadanya dari arah yang tak dia sangka-sangka. Tiba-tiba kita ya dikir-dikir pagi, tiba-tiba datang orang bawa kaki makanan. Ya, tiba-tiba ada orang kasih ke uang. Ya. Kita tidak tahu, maka bertakwalah kepada Allah dengan kita menjaga segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian setelah itu nasihat terakhir Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Wa'alam, ketahuilah nak, wahai Abdullah bin Abbas, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah wahai nak, ketika satu muka bumi ini berkumpul di hadapanmu, ala ayanfa'uka bi syai'in, untuk memberikanmu suatu kebaikan, suatu manfaat, ya, la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat kebaikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, bagaimanapun usaha kita untuk meraih cita-cita tersebut, akan tetapi mungkin saja ada saja problem-problem yang kita ada hadapi, bahkan mungkin kita tidak bisa raih itu, maka itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi la ta'jiz, jangan putus asa. Kita selalu berusaha terus. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebaliknya, wa'lam annal ummata law tama'at ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan sebaliknya, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, ketika satu muka bumi ini berkumpul di hadapanmu untuk memberikanmu sesuatu yang akan mencelakakanmu, ya, memberikan keburukan kepadamu wahai Abdullah bin Abbas, ketahuilah itu semua tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering kertas. Artinya telah ditakdirkan kepada kita. Jadi sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada kita, teman-teman sekalian, kita harus ikhlas. Harus mengikhlaskan dan kita ridho dengan apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Karena sejatinya Allah lah yang lebih tahu untuk kita semua yang terbaik. Ya, maka kita harus ikhlas menjalani sesuatu. Karena kalau kita menjalani sesuatu, tentu ada saja tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Ya, ada saja ya resiko-resiko yang akan kita hadapi. Maka bersabarlah dan kita ridho dengan menjalani tersebut, karena ya al-ajru ala qadri masyaqqah. Karena setiap pahala itu ya diberikan sesuai dengan kadar kesulitan yang kita hadapi. Kemudian ada satu pesan yang ada potongannya di bawahnya itu dalam hadisnya. Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan berada di waktu sempitmu. Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu kalian kaya. Di waktu kalian merasakan selalu saja ada kemudahan. Ya, selalu saja ada sesuatu yang baik untuk kita. Ya. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengenal kita. Artinya, teman-teman sekalian, ketika kita masih diberikan kelapangan ketika itu, maka ibadah tetap jalan.
Sampai saat ini banyak ya teman-teman kita di luar itu baru lagi ke masjid, baru lagi sholat, kapan kalau ada masalahnya. Banyak lagi masalahnya, baru dia sholat, baru lagi dia sujud berdoa. Tapi kalau dia sudah dapat solusinya, dia berpaling lagi dari Allah, dia jauh lagi dari Allah. Ini sama seperti sifat orang kafir. Orang kafir kalau dia safar, ya disebutkan dalam ayat kalau dia di atas air itu, dia naik perahu. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun. Kata Allah, kalau dia berada di atas air, di atas perahu, ini orang kafir, tidak beriman sama Allah, tidak taat kepada Allah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami. Mudahkan kami sampai ke tujuan ya Allah. Dia minta kepada Allah. Tapi kalau dia sudah sampai di daratan, sudah berpaling lagi dia. Jauh lagi dari Allah. Ya. Terkadang kita mungkin kakak-kakak panitia di sini, terkadang mungkin kita ini dekat sama Allah kalau banyak masalah. Mungkin problem utang misalnya, problem anak misalnya, problem keluarga misalnya. Terkadang mungkin kita muhasab diri kita dan teman-teman sekalian juga, baru kita mungkin dekat sama Allah kalau ada itu. Tapi kalau ada masalah, ada solusi, baru kita ya jauh lagi. Tapi mukmin yang sejati adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Bukan hanya terbatas dengan masalah yang dihadapinya. Ya. Jadi ta'arraf ilallahi fir raqa ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengenalmu di waktu sempitmu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu ya Masya Allah tadi gelap ya kita awal ceramah, awal kultum, tapi Masya Allah sekarang sudah ada cahaya ya Masya Allah. Maka di penghujung ini teman-teman sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan bahwa cita-cita itu atau sesuatu itu tidak akan pernah bisa terrealisasikan atau bisa terwujudkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mengejar sesuatu, maka dekat sama Allah. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita ya untuk meraih impian kita semua, ya. Allahumma amin. Ya. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan, ya Allah mudahkan semuanya. Ya, bukan hanya sebatas itu. Ya, banyak lagi. Ya. Dan ya, amalkan ini tadi. Amalkan tadi apa yang diamalkan oleh Abdullah bin Abbas sehingga menjadi orang yang sukses, menjadi terjemahanul Quran, menjadi ulama, menjadi ahli tafsir. Ya, mungkin itu saja dari kami. Demikianlah yang bisa kami sampaikan di bukan kultum kayaknya lagi nih, kuliah 7 menit, kuliah setengah jam ya. Tapi tidak apa-apa, insyaallah akan banyak faedah yang bisa kita dapatkan, banyak poin-poin penting yang bisa kita dapat. Hadanallahu iyyakum ajma'in, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.